Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sekolah efektif. Ya, simak terus videonya ya, teman-teman. Ini saya akan menjelaskan tentang sekolah efektif. Secara etimologi, sekolah efektif dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu efektif dan school. Makna efektif merujuk pada kemampuan menghasilkan sesuatu atau mampu mencapai tujuan. Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai. Sedangkan menurut para ahli, Tyrrell mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan sumber daya siswa yang dimilikinya untuk menjamin semua siswa tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status ekonomi yang bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah. Selanjutnya, definisi dan konsep sekolah efektif. Dalam konsep sekolah efektif itu ada 3 poin. Yang pertama, kualitas pengajaran. Yang kedua, keterlibatan komunitas. Dan yang ketiga, pemimpin yang visioner. Pada poin kualitas pengajaran, pengajaran yang berkualitas tinggi itu menjadi salah satu kunci dalam sekolah efektif. Dalam poin kedua, dalam keterlibatan komunitas, melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam pengembangan sekolah adalah hal penting dalam menciptakan sekolah efektif. Yang terakhir, poin ketiga, pemimpin yang visioner. Sebuah sekolah efektif harus memiliki pemimpin yang visioner dan mampu menginspirasi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah efektif. Menurut Widodo, sekolah efektif itu memiliki ciri. Yang pertama, adanya standar disiplin yang berlaku bagi semua warga sekolah. Yang kedua, memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas. Yang ketiga, mempunyai standar potensi sekolah yang sangat tinggi. Yang keempat, peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang kelima, peserta didik lulus dengan menguasai pengetahuan akademik. Itu adalah ciri-ciri dari sekolah efektif. Selanjutnya, untuk menciptakan sekolah efektif, sangat penting untuk melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Contohnya itu seperti kepala sekolah, siswa, supervisor, dan sebagainya. Untuk mencapai semua itu, perlu langkah dan strategi yang harus dilalui. Beberapa langkah yang harus kita lalui untuk mencapai sekolah efektif yaitu ada pengembangan program pelatihan, yang kedua ada pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, yang terakhir itu ada penguatan kurikulum. Selanjutnya, aplikasi konsep sekolah efektif di Indonesia serta meningkatkan belajar siswa. Beberapa fitur yang penting dalam aplikasi efektif di sekolah yaitu ada 9. Yang pertama ada manajemen informasi, dan yang kedua ada komunikasi. Yang ketiga ada pembelajaran online. Yang keempat ada pelacakan kemajuan siswa. Yang kelima ada pengaturan jadwal. Yang keenam ada keamanan dan privasi. Terus yang ketujuh ada integrasi. Kedelapan ada kemudahan penggunaan, dan yang terakhir ada dukungan teknis. Aplikasi sekolah yang efektif adalah yang dapat memudahkan pengelolaan dan komunikasi di sekolah. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya adalah Yang pertama yaitu keberhasilan sekolah efektif. Sekolah efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa, membangun komunitas belajar yang positif, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang kedua itu memanfaatkan potensi lokal. Implementasi sekolah efektif harus mempertimbangkan kearifan lokal dan juga keunikan setiap sekolah. Yang selanjutnya, karakteristik sekolah efektif. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah harus visioner. Yang kedua, harapan yang tinggi terhadap prestasi belajar. Yang ketiga, menekankan pada prestasi belajar. Dan yang terakhir, keteraturan dan terkendali.
Jadi teman-teman, itu tadi materi dari kami kelompok 2 tentang sekolah efektif. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.